two, three. Sekelompok arkeolog Jepang yang menjelajahi terowongan di Iwo Jima pada tahun 2005, di mana mereka menemukan sesuatu di dalam tanah. Pada tahun 1944 di Iwo Jima, perwira Saigo beserta pelontonnya menggali parit pantai di pulau itu seharian penuh. Saat sedang menggali, Saigo bersama rekannya merasa kesal. Dia mengatakan persetan dengan pulau tersebut. Orang Amerika bisa memilikinya. Di tempat tersebut gersang dan tidak ada apapun yang tumbuh di sana. Berbau, panas, terlalu banyak serangga dan tak ada air. Temannya menyaut jika pulau tersebut merupakan tanah sakral milik bangsa Jepang. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba saja Kapten Tanida nongol di belakang mereka tanpa sepengetahuan Saigo. Kapten Tanida menanyakan apa yang sedang mereka katakan. Di situ mereka berbohong. Tapi Kapten Tanida tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Akhirnya mereka pun mendapat hukumannya. Sementara itu, Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi tiba untuk menjalankan komando garnison dan segera melakukan pemeriksaan pertahanan pulau. Ia menyelamatkan Saigo dan temannya Kashiwara dari serangan Kapten Tanida atas pidato yang tidak mencintai tanah air, dan memerintahkan beberapa orang untuk mulai membuat terowongan pertahanan bawah tanah ke Gunung Suribachi. Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi tiba di camp dan menanyakan berapa banyak pasukan udara yang tersedia. Bawahannya mengatakan jika ada 41 pesawat JK dan 13 pesawat pengebom. Letnan Kuribayashi sangat kecewa kenapa hanya sedikit, dan bawahannya belum berkoordinasi dengan Angkatan Darat, dan salah satu bawahannya mengatakan menurut peraturan AL sampai musuh mendarat. Letnan Kuribayashi marah dan mengatakan ini perang sesungguhnya. Akhirnya Letnan Kuribayashi memerintahkan untuk memindahkan artileri ke daratan lebih tinggi. Dua perwira tersebut diam dan tidak menyukai apa yang diperintahkan Letnan Kuribayashi. Salah satu dari dua perwira yang lebih tua mengatakan Letnan Kuribayashi adalah masalah. Esok paginya Letnan Kuribayashi melihat seorang anak dan dia ingat dengan anaknya. Dia perintahkan bawahannya supaya rakyat sipil perlu dievakuasi secepat mungkin sebelum perang dimulai. Seorang pria berkuda menghampiri Jenderal Kuribayashi di pantai. Dia adalah Letnan Kolonel Baron Takeichi Dishi, peraih medali emas Olimpiade yang terkenal. Malam harinya mereka minum berdua. Kolonel Dishi mengatakan jika sebagian besar armada gabungan telah dihancurkan, tapi masih ada beberapa kapal perang yang tersisa, tetapi kekuatan serangan Jepang dari udara atau laut sangat sedikit. Tapi Jenderal Kuribayashi tidak mengetahuinya. Kolonel Dishi mengatakan tentang pertempuran Mariana. Kapal pengangkut dan kapal perahu Laksamana Ozawa sudah dihancurkan. Jenderal Kuribayashi mengatakan jika markas kekaisaran tidak hanya menipu satu orang, tapi semua perwira. Kolonel Dishi memberikan saran jika menenggelamkan Pulau Iwo Jima ke dasar laut. Tapi Jenderal Kuribayashi menanyakan kedatangan Dishi ke pulau itu. Dan Kolonel Dishi mengatakan bahwa dia butuh semua tank yang bisa dibawa oleh Kolonel Dishi. Pagi harinya, Jenderal Kuribayashi datang ke tepi pantai dan memastikan di mana musuh akan mendarat. Tiba-tiba saja dia menyuruh bawahannya untuk berlari dan berpura-pura sebagai orang Amerika. Dan Jenderal Kuribayashi berpura-pura ingin menembaknya. Dari kejauhan, Saigo dan teman-temannya memperhatikannya. Dan Kashiwara mengatakan jika Jenderal Kuribayashi sudah sinting. Saat mereka sedang asik mengobrol, prajurit menyuruh mereka bekerja kembali. Tiba-tiba saja Kashiwara merasakan sakit pada perutnya. Saigo mengatakan jika wajah Kashiwara terlihat pucat. Jenderal Kuribayashi mengatakan kepada bawahannya akan ada perubahan besar dalam strategi mereka. Mereka akan menggali gua di area Motoyama, Higashiyama, dan Suribachi untuk membangun benteng bawah tanah dan bertempur sampai mati. Salah satu prajuritnya menanyakan bagaimana dengan pertahanan pantai. Jenderal Kuribayashi menjawab tidak diperlukan. Prajurit lain mengatakan parit di pantai adalah garis pertahanan depan. Tanpa parit, bagaimana Jepang akan menang? Jenderal Kuribayashi mengatakan kembali kemajuan teknologi orang Amerika tak bisa dianggap remeh. Dan pada akhirnya mereka akan menyeberangi pantai. Jika kehilangan prajurit di sana, tak ada harapan untuk menang.
Salah satu prajurit lainnya mengatakan tak dapat dihindari orang-orang akan mati dan mendengar ada operasi pulau tanpa pertahanan pantai dan akan membuang waktu untuk menggali terowongan. Semua bawahannya tidak setuju dengan rencana Jenderal Kuribayashi. Jenderal Kuribayashi menanyakan ke Osugi, "Bukankah Angkatan Laut sudah tahu?" Osugi kaget dan diam. Jenderal Kuribayashi mengatakan lagi armada gabungan sepenuhnya telah dihancurkan dari Kepulauan Mariana dan Pulau Iwo 5 sudah terisolasi. Dan dia mengatakan lagi jika menerima perintah baru dari markas kekaisaran bahwa sisa pesawat tempur yang akan dikirim ke Tokyo untuk mempertahankan kota. Akhirnya mereka kembali ke markas. Pasukan pengganti tiba, termasuk prajurit superior Shimizu yang dicurigai Seigo sebagai mata-mata dari Kompetai yang dikirim untuk melaporkan tentara yang tidak setia. Seigo menyuruh Shimizu untuk tempati bagian belakang, tapi Nozaki mengatakan untuk menempati ruang di sebelahnya yang masih kosong. Nozaki menanyakan asal Shimizu. Dia menjawab dari Kanagawa. Salah satu prajurit mengatakan jika dia berasal dari sana dan bertanya di mana Shimizu berlatih. Shimizu menjawab jika dia dilatih di Tokyo di pusat pelatihan tentara. Saat mereka tertidur, Nozaki mengatakan kepada Seigo jika Shimizu seperti seorang kompetai atau polisi militer. Nozaki memperhatikan sarung pistol Shimizu jika itu bukan sarung standar dan ditugaskan untuk di sini untuk memata-matai mereka. Keesokan harinya, pesawat dan kapal perang Amerika membombardir pulau tersebut. Setelah perang itu, banyak yang jatuh korban. Saat Seigo sedang beberes, dia melihat Yamazaki berdiri diam. Seigo mengatakan, "Kenapa diam? Kenapa tidak membantu?" Saat dia melihat, alangkah terkejutnya Seigo. Dia melihat wajah Yamazaki hancur sebelah. Dia diam dan langsung pergi. Malam harinya, masih dalam keadaan perang, mereka bersembunyi di goa. Nozaki dan Seigo masih curiga dengan Shimizu yang sedang menulis surat. Di luar terdengar bom meledak dan goa yang mereka tempati bergetar. Saat sedang menulis surat, prajurit Jenderal Kuribayashi mengatakan jika armada kapal Amerika telah meninggalkan Saipan. Jenderal Kuribayashi menyuruh prajuritnya untuk siapkan pasukan. Saat pertemuan, Jenderal Kuribayashi mengatakan kepada para prajuritnya saatnya untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Sebagai anggota Laskar Kekaisaran yang terhormat, dia percaya bahwa para prajuritnya akan berperang dengan kehormatan. Iwo Jima merupakan pulau penting bagi Jepang. Jika Iwo Jima direbut, musuh akan menggunakannya sebagai pangkalan untuk menyerang tanah air. Tugas mereka adalah untuk menghentikan musuh yang ada di pulau tersebut. Tak seorang pun dari para prajurit diperbolehkan mati sampai membunuh 10 prajurit musuh. Dan jangan berharap kembali ke rumah hidup-hidup. Jenderal Kuribayashi akan selalu berada di depan, mereka saling menguatkan dan berdoa. Perang masih berlanjut, mereka masih bersembunyi di dalam goa. Nazuki menanyakan ke Seigo berapa banyak kapal di luar. Seigo mengatakan sedikitnya 30 atau bahkan mungkin 50. Dari pertempuran itu, goa yang mereka tempati bergetar hebat. Mereka makan makanan seadanya. Saat sedang makan, Kapten Tanida menyuruh Seigo membawa kotoran di tangannya. Seigo pun menurutinya. Seigo membawa sebuah ember yang isinya kotoran manusia untuk dibuang. Saat dia keluar, dia melihat begitu mengerikan tempat itu. Tiba-tiba saja ember yang dipegang jatuh dan dia berusaha untuk mengambilnya. Tapi ledakan itu hampir mengenai dirinya. Dia terus berusaha mengambil ember itu dan akhirnya berhasil mengambilnya. Keesokan harinya, dari jauh Jenderal Kuribayashi mengawasi musuh yang sudah mendarat di pulau itu. Prajuritnya menanyakan apakah akan mulai menembak. Jenderal Kuribayashi mengatakan jangan dulu. Bawahannya melalui radio menyuruh para prajurit untuk menahan tembakan. Salah satu perwira mengatakan musuh akan merebut pantai dalam waktu singkat jika kita tidak melawan. Jenderal Kuribayashi mengatakan untuk menunggu sampai pantainya penuh. Dia masih terus mengawasi tanpa ada penembakan dan perlawanan.
Jenderal Kuribayashi melihat jumlah musuh lebih banyak dari pasukannya. Akhirnya, Jenderal Kuribayashi menyuruh prajuritnya untuk memulai tembakan. Mereka terus menembaki musuh, terus berjuang. Sebagian dari mereka bersembunyi di dalam goa dan mengawasi. Sebagian petinggi sedang membicarakan situasi peperangan. Jika senjata-senjata di kesatuan kita Kubo dimusnahkan. Semua gardu pertahanan di pantai telah dihancurkan musuh. Namun seluruh pasukan masih utuh. Dan mereka memperkirakan ada 1.000 korban mati di pihak musuh. Hancurnya gardu pertahanan tak bisa dihindari. Jenderal Kuribayashi menanyakan daerah Suribachi. Di Suribachi, pasukan masih utuh, dan kondisi musuh sekitar 20.000 orang dan 80 tank. Jenderal Kuribayashi mengatakan pasti lebih dari itu. Mereka masih memiliki pasukan yang menunggu di kapal. Perwiranya mengatakan, jika saat ini garis depan pasukan musuh telah meluas di antara Suribachi serta daerah selatan dan bagian selatan lapangan udara Chidori. Apa yang diperkirakan Jenderal Kuribayashi benar, jika Suribachi dan lapangan udara Motoyama menjadi incaran mereka dan mereka menyerang dari dua arah. Perang masih terus berlanjut. Mereka butuh amunisi lebih banyak. Dan salah satu dari mereka terkena bom dan terluka. Saigo diperintahkan Kapten Tanida untuk pergi melapor ke Kolonel Adachi jika mereka butuh satu senapan mesin. Saigo pun pergi. Di tempat Jenderal Kuribayashi, seorang perwira datang dan menghampiri, mengatakan jika Kolonel Adachi meminta bantuan. Jenderal Kuribayashi mengatakan jika Kuta tak bisa kirimkan bantuan. Jenderal Kuribayashi menyuruh Kolonel Adachi bertahan. Saigo sampai ke tempat Kolonel Adachi. Dia mendengar pembicaraan antara Kolonel Adachi dan Jenderal Kuribayashi di telepon jika mereka telah kehilangan Suribachi. Semua sudah hilang, dan dia meminta izin untuk memimpin misi bunuh diri. Tapi Jenderal Kuribayashi mengatakan dalam telepon, mereka harus bertahan. Lakukan apapun agar semuanya bisa bertahan dan bergabung dengan pasukan di Goa Udara. Tapi, Kolonel Adachi mengatakan jika dia telah gagal mempertahankan Suribachi. Dia meminta izin mati terhormat bersama anak buahnya. Telepon tiba-tiba mati. Saigo yang mendengarkannya diam dan mengatakan jika Kapten Tanida meminta senapan mesin. Kolonel Adachi mengatakan jika perang sudah berakhir, kita kalah. Bunuh diri adalah satu-satunya yang tersisa. Tapi Saigo tidak bisa menerima itu. Kolonel Adachi meminta Saigo memberikan cari kertas untuk disampaikan ke Kapten Tanida. Saigo pamit. Setelah tiba di tempat Kapten Tanida, Saigo memberikan cari kertas. Saigo mengatakan jika dia mendengar, Jenderal Kuribayashi perintahkan Kolonel Adachi untuk kabur. Tapi Kapten Tanida mengatakan jika kabur adalah cara pengecut. Dengan marah, Kapten Tanida menyuruh mereka beristirahat. Kapten Tanida mengatakan jika kita adalah prajurit kaisar yang terhormat. Jalan satu-satunya yang tersisa adalah mati dengan hormat. Masing-masing dari mereka mengucapkan selamat tinggal. Satu persatu mereka pun mati bunuh diri dengan rasa terhormat. Tapi tidak dengan Saigo dan Shimizu. Setelah semuanya mati bunuh diri, tinggal Saigo dan Shimizu. Mereka berdua berusaha untuk melarikan diri. Saat akan melarikan diri, mereka bertemu dengan batalion lain. Mereka menanyakan kemana yang lain. Saigo menjawab semuanya telah mati. Saat mereka sedang mengamati langit-langit goa, tiba-tiba saja api menyembur dari atas dan mengenai prajurit. Di tempat persembunyian Jenderal Kuribayashi, dia menanyakan kabar tentang Suribachi, tapi perwira Fujita yang selalu bersamanya mengatakan jika belum ada kabar dari Suribachi. Dia meminta ke Fujita untuk mengirim utusan ke sana. Di tempat lain, salah satu prajurit mengatakan kepada Saigo dan Shimizu jika Letnan Oiso memerintahkan untuk bertemu di goa sebelah timur. Letnan Oiso mengatakan jika mereka akan kabur ke Motoyama dan tak ada perlindungan sejauh 2 km. Masing-masing akan mengutamakan keselamatannya sendiri-sendiri. Jenderal Kuribayashi menanyakan bagaimana kabar utusan.
Fujita mengatakan bahwa dia tidak pernah kembali. Akhirnya Jenderal Kuribayashi yang akan pergi ke Adachi. Tapi Fujita mengatakan jika transmitter Motoyama masih berfungsi dan bisa mencobanya. Shimizu dan Saigo akhirnya bertemu dengan letnan itu. Mereka berdua akan diancam dibunuh tapi diselamatkan oleh Jenderal Kuribayashi. Letnan itu mengatakan jika mereka berdua orang yang kabur dari Suribachi. Jenderal Kuribayashi mengatakan ke letnan itu jika dia telah memerintahkan semua yang selamat mundur dari Gua Utara. Saat tengah malam, mereka berdua dibangunkan untuk melakukan penyerangan, tapi Saigo mengatakan jika Jenderal Kuribayashi memerintahkan kita untuk tetap di Gua. Salah satu dari prajurit itu mengatakan jika Jenderal Kuribayashi adalah simpatisan Amerika yang lama. Akhirnya mereka pun bergerak. Saat mereka tiba di tempat Kolonel Nishi, letnan itu mengatakan mengapa kalian tidak bergerak. Tiba-tiba Kolonel Nishi keluar dan mengatakan jika belum menerima perintah menyerang. Letnan itu menanyakan ke kolonel, apa kalian menerima dari Jenderal Hayashi? Kolonel Nishi mengatakan jika Jenderal Kuribayashi membatalkan perintah Hayashi, tidak akan ada serangan dan akhirnya letnan itu yang melakukan sendiri. Jenderal Kuribayashi menunggu kabar dari Fujita. Fujita mengatakan 1.000 orang tewas dalam serangan malam di lapangan udara Chidori. Jenderal Kuribayashi mengatakan jika dia memberi perintah langsung agar tidak membunuh diri sendiri. Dan Fujita pun mengatakan jika perintah untuk mundur tidak disampaikan pada semua sektor. Tentang pergerakan tentara Amerika, Fujita mengatakan jika 1 batalion ke utara dan mulai bertempur kembali di Bukit Barat. Fujita memberikan surat dari markas yang isinya mereka tidak bisa mengirimkan bantuan ke Iwo. Di tempat Kolonel Nishi, pertempuran masih saja berjalan tanpa henti. Tiba-tiba Kolonel Nishi terkena serpihan pasir sehingga melukai mata dan membuatnya tidak bisa melihat. Kolonel Nishi menyuruh Okubo untuk keluar dari goa itu dan meninggalkannya sendiri. Dia meminta ke Okubo untuk pergi ke utara dan membawa amunisi apa saja yang tersisa. Saat mereka sudah berjalan keluar, terdengar tembakan di dalam goa. Kolonel Nishi mati bunuh diri. Jenderal Kuribayashi gelisah. Dia tidak menerima laporan apapun dan menanyakan kabar dari Laksamana Ichimaru. Tapi Fujita belum dapat laporan tersebut. Lalu dia menanyakan Nishi atau Hayasa. Fujita mengatakan belum ada kabar sama sekali dan mereka tak ada yang kembali. Jenderal Kuribayashi gelisah dan panik. Di tempat Saigo dan Shimizu, mereka berdua merencanakan kabur. Saigo meminta Shimizu untuk lebih dulu melarikan diri. Akhirnya berhasil, tapi tidak dengan Saigo. Saat Shimizu melarikan diri, dia mendapatkan segerombolan tentara Amerika dan dia dibunuh di sana. Saat Saigo menemukannya, Saigo sangat sedih dan bersalah. Mereka akhirnya melanjutkan kembali perjalanan yang penuh dengan bahaya. Perang masih terus berlanjut. Mereka berusaha untuk menghindari tembakan musuh untuk menuju ke utara dan bergabung dengan pasukan di depan. Saat mencapai gua, hanya beberapa prajurit yang tersisa. Sebagian ada yang tertembak dan sebagian ada yang bunuh diri. Akhirnya, mereka sampai di utara tempat markas Jenderal Kuribayashi, tapi tidak ada perwira tinggi. Jenderal Kuribayashi menulis peperangan akan mendekati akhir. Tak ada lagi amunisi, tak ada lagi air. Semua yang selamat akan ikut dalam serangan umum. Aku berdoa untuk kemenangan dan keselamatan kerajaan. Jenderal Kuribayashi meminta tolong kepada Saigo agar tetap di tempat dan bakar semua dokumen dan juga barang militer. Jenderal Kuribayashi pergi bersama dengan Fujita. Malam itu semua berkumpul. Jenderal Kuribayashi melancarkan serangan kejutan terakhir meskipun Jepang telah kalah. Jenderal Kuribayashi menyemangati para prajurit untuk semangat dan berjuang mati demi negaranya. Serangan umum pun dimulai diam-diam. Saigo membakar semua dokumen-dokumen yang ada tanpa tersisa dan mengubur sebagian. Akhirnya perang berakhir. Jenderal Kuribayashi terluka parah. Fujita menyeretnya meninggalkan pertempuran itu. Keesokan paginya, Jenderal Kuribayashi memerintahkan Fujita untuk memenggal kepalanya. Tetapi Fujita ditembak mati oleh penembak jitu marinir Amerika Serikat sebelum ia dapat melakukannya. Saigo muncul setelah ia mengubur beberapa dokumen dan surat daripada membakar semuanya. Jenderal Kuribayashi meminta Saigo untuk menguburkannya di mana ia tidak akan ditemukan. Lalu menarik pistolnya dan bunuh diri. Saigo yang menangis kemudian menguburnya.
Kemudian para marinir menemukan mayat Fujita. Mereka memeriksa semua area dan menemukan Saigo dengan skopnya. Melihat pistol Jenderal Kuribayashi ada di ikat pinggang perwira marinir Amerika tersebut, Saigo sangat marah dan menyerang para marinir dengan skopnya. Terlalu lemah untuk bertempur, ia pingsan dan dibawa ke pantai sebagai tahanan perang. Terbangun di atas tandu, Saigo melihat matahari terbenam dan tersenyum muram. Kembali pada tahun 2005, sekelompok arkeolog menyelesaikan penggalian mereka, menemukan sekantong dokumen dan surat yang dikuburkan oleh Saigo. Lalu mereka membukanya. Ketika semua dokumen dan surat tersebut berserakan, suara-suara tentara Jepang yang menulisnya bergema. Dan film pun the end. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan info film seru terbaru lainnya dari Nonton Bareng.